Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Januar Anton Firmansyah, CGP Angkatan 11, kelas 136A dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 2.2.J, koneksi antar materi, terkait pembelajaran sosial dan emosional. Terdapat dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan perubahan setelah mempelajari PSE sebagai pemimpin pembelajaran pada ranah pertama, pengetahuan. 1. Memahami berbagai jenis emosi, baik pada diri sendiri maupun murid. 2. Memahami bagaimana emosi terbentuk, berkembang, dan mempengaruhi perilaku. 3. Mampu mengidentifikasi, mengekspresikan, dan mengatur emosi secara sehat. 4. Memiliki empati lebih pada murid. Kedua, keterampilan. 1. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara asertif dan membangun hubungan yang positif dengan murid, sesama guru dan orang tua. 2. Berkolaborasi dengan tim untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 3. Melakukan refleksi secara kontinu untuk perbaikan pembelajaran. Ketiga, sikap. 1. Lebih peduli terhadap kesejahteraan sosial dan emosional murid. 2. Terbuka terhadap perbedaan individu dan perspektif yang berbeda. 3. Aktif mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di kelas. 4. Memiliki motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya, yaitu dengan modul 1.1, PSE sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada anak. Dengan memahami emosi dan kebutuhan murid, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kodrat anak. Dengan modul 1.2, PSE menjadi bagian integral dari peran guru penggerak dalam membangun karakter murid dan menciptakan komunitas belajar yang positif. Dengan modul 1.3, PSE mendukung visi guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang inspiratif dan mampu mengembangkan potensi murid secara holistik. Dengan modul 1.4, PSE merupakan salah satu pilar penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman, murid akan merasa lebih percaya diri untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan modul 2.1, PSE membantu guru memahami kebutuhan individual murid dan menyesuaikan pembelajaran agar semua murid dapat mencapai potensi maksimalnya. Pertanyaan lanjutan. Terdapat 3 pertanyaan pada bagian ini. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Perlunya menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, dan proceed, atau teknik lain yang sesuai. 2. Perlunya menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3.
Perlunya menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Pertama, perubahan bagi murid. 1. Memulai setiap pembelajaran dengan kegiatan membangun hubungan, misalnya dengan melakukan ice breaking atau berbagi cerita singkat. 2. Memberikan kesempatan bagi murid untuk mengekspresikan perasaan mereka, misalnya melalui jurnal refleksi atau diskusi kelompok. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan kerjasama. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan sosial dan emosional murid. Kedua, perubahan bagi rekan sejawat. 1. Mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kegiatan PSE, misalnya membuat rencana pembelajaran bersama atau berbagi ide-ide baru. 2. Menyusun program pengembangan profesional yang berfokus pada PSE. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas rekan sejawat dalam menerapkan PSE di kelas. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Saya sampaikan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Semoga selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.